yang sebenarnya terjadi dengan pendidikan kita? Ini refleksi kita, teman-teman ya. Ngapain sih gitu ya? Apa yang terjadi dengan pendidikan kita? Ada yang bisa raise hand, teman-teman? Bisa jelasin ada apa sih dengan pendidikan kita? Dengan 3 pertanyaan tadi. Mbak Re, bisa disituasikan kah teman-teman yang raise hand? Ada yang raise hand kah teman-teman? Ada yang bisa jawab ini teman-teman? Apa yang terjadi dengan pendidikan kita dengan 3 pertanyaan tadi? Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin berpendapat bisa untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti akan saya pilih untuk bisa menyampaikan pendapat. Dipersilakan. Oke, baik, di sini ada Bapak Sansilesoru. Dipersilakan untuk bisa unmute Bapak. Oke, selamat malam, Bu. Selamat malam, Bapak. Terima kasih memberikan kesempatan. Mungkin dari saya, ya, untuk selama ini, murid-murid jarang yang punya kegemaran untuk belajar sendiri, ataupun ini bangga, ini merasa rugi ketika sudah jam pulang sekolah ya. Oke, mungkin dari saya, murid merasa tertekan dengan pelajaran kita, tidak bebas. Mereka mungkin ingin pembelajaran yang beda, yang lebih kreatif. Misalnya pembelajaran yang bebas, kayak berkreasi sambil belajar. Temanya tema belajar. Oke, baik. Ya, mungkin dari itu saja, Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Sansiles ya. Terima kasih teman-teman. Pak Sansiles mengatakan kayaknya murid butuh sesuatu yang lebih bebas gitu ya. Nah, terima kasih Pak Sansiles ya. Jadi dilihat, tapi Pak Sansiles menyadari ya murid-murid itu nggak bergairah belajar seperti itu ya. Dan mereka butuh suasana yang baru, yang lebih bebas, yang lebih interaktif seperti itu ya. Nah, baik, mari kita lanjut. Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan pendidikan kita? Kenapa anak-anak kita senang banget kalau udah bel pulang sekolah gitu ya? Nah, yang sebenarnya terjadi adalah murid kita sedang menderita belajar, teman-teman. Mari ini refleksi bagi kita bersama, bukan hanya untuk teman-teman, tapi terlebih kepada saya sebagai guru yang masih muda gitu ya. Murid itu menderita belajar. Kenapa? Karena murid-murid itu terpaksa belajar. Belajar itu diambil alih menjadi agenda orang dewasa. Ayahnya mengatakan kamu harus sekolah, mamanya mengatakan kamu harus sekolah. Itu dimulai sejak dia dari kecil. Tetapi ketika di sekolah, teman-teman, mereka ketemu guru yang tidak melibatkan mereka. Guru itu hanya datang mengajar, lalu memberikan instruksi-instruksi, menyuruh mereka diam, memberikan tugas, dan ketika mereka ribut, mereka dibentak, bahkan dipukul. Saya pernah di titik itu, teman-teman. Ya, pernah berada di titik itu, dan apakah masih sesekali muncul sesekali, apalagi ketika saya sakit atau katakanlah saya sedang ada persoalan gitu, kadang itu mempengaruhi kita. Tetapi ternyata teman-teman, ajakannya adalah ketika kita masuk ke kelas, kita harus benar-benar mengosongkan diri atas persoalan apapun yang sedang kita hadapi, gitu ya. Nah, yang jelas anak-anak itu sedang menderita belajar, gitu ya. Nah, apa sih yang dikatakan merdeka belajar? Merdeka belajar adalah kebalikan dari menderita belajar ini, teman-teman. Merdeka belajar itu maksudnya anak-anak itu senang belajar, sederhana itu. Kalau mereka senang, maka mereka akan mengatur sendiri tujuannya ngapain, cara belajarnya gimana, penilaian belajarnya gimana. Mereka akan happy to be a student, gitu ya. Nah, dikatakan dengan self-regulated learning. Nah, persoalannya apakah semudah itu? Ini cita-cita kita bersama, dan itulah sebenarnya yang dicita-citakan dalam kurikulum Merdeka dengan membuat Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu maksudnya ada motivasi internal dari setiap pelaku-pelaku pembelajaran itu sendiri. Apakah itu guru dan juga murid. Karena ternyata teman-teman banyak juga guru yang tidak merdeka belajar. Ia menjalankan profesinya hanya sekedar sebagai pekerjaan semata gitu ya, tidak membentuk sebuah bonding atau ikatan emosional yang hidup dengan murid gitu teman-teman. Ya, itu dia. Nah, ini tantangan kita bersama teman-teman. Kalau situasi sekarang berarti ini adalah menderita belajar gitu ya, dan kondisinya kita gitu ya yang sebenarnya di kondisi lama gitu. Nah, di arahan masa depan ini adalah kondisi merdeka belajar yang kita rindukan.
Nah, saya mengambil kategorinya di 5 kategori untuk ekosistem atau katakanlah satuan pendidikan, guru sebagai pelaku ini pedagogi adalah konten gitu ya, dan kurikulum dan juga sistem penilaian, assessment gitu ya. Nah, di ekosistem, teman-teman, selama ini kita lihat sekolah itu adalah hanya sebagai tempat kita untuk melaksanakan tugas. Ya, kepala sekolah itu pengatur gitu, dan manajemen sekolah itu bersifat administratif gitu. Nah, sebenarnya yang diharapkan adalah sekolah adalah kegiatan yang menyenangkan, dan pimpinan itu sebagai pelayan agar kegiatan menyenangkan itu berlaku secara maksimal gitu. Dan manajemen sekolah sebenarnya ada itu untuk memaksimalkan kegiatan menyenangkan tadi, proses belajar itu gitu, mendukung proses belajar gitu. Nah, sedangkan guru teman-teman selama ini adalah hanya sebagai pelaksana kurikulum dan sumber pengetahuan satu-satunya. Yang diharapkan sebenarnya adalah guru itu adalah yang mempunyai dan juga membuat kurikulum. Itu kita lakukan benar di kurikulum Merdeka. Kita hanya dikasih CP, capaian pembelajaran, dan kita merdeka untuk mengembangkannya di modul aja. Bu Fatima, izin jangan coret-coret layar ya. Ya, cukup didengerin Bu ya. Oke. Nah, di pedagogi juga itu teman-teman, siswa itu bukan sebagai penerima pengetahuan melulu, tetapi juga adalah mereka itu sebenarnya juga adalah ilmu. Jadi, tapi orientasinya terletak di mereka gitu ya. Dan kita itu sebenarnya harus menggunakan teknologi gitu ya, menggabungkan gitu. Tapi kalau kita di pedalaman gimana? Bisa melakukan pendekatan kontekstual. Apa-apa yang di sekitar yang bisa kita jadikan sebagai sumber pembelajaran. Nah, kemudian kita ke kurikulum. Kalau dulu teman-teman, kurikulum ini bersifat linear dan dikembangkan berdasarkan konten. Nah, kalau sekarang itu sasaran kita nggak konten, tapi kompetensi. Artinya apa, teman-teman? Bukan soal anak sudah tahu apa, tetapi anak sudah bisa apa. Gitu, itu bedanya ya. Nah, kemudian di sistem penilaian adalah kalau selama ini kita fokusnya ke penilaian sumatif, penilaian akhir. Nah, artinya apa, teman-teman? Penilaian atau asesmen itu hadir sebagai punishment untuk mengukur murid udah lulus apa enggak. Lu masih di sini deh, gimana sih gitu. Tetapi tanpa memberikan penguatan dan juga refleksi yang atau katakanlah umpan balik. Tetapi di kurikulum Merdeka di arahan masa depan yang kita cita-citakan bersama, penilaian itu bersifat formatif atau mendukung. Jadi selama proses belajar gitu ya, itu bedanya. Kalau sumatif penilaiannya di akhir pembelajaran, kalau formatif itu penilaiannya katakan di akhir dan selama proses belajarnya berlangsung. Kenapa? Karena agar ketika masih berlangsung, tengah-tengahnya itu atau di awal kita bikin asesmennya gitu ya, katakanlah di tengah, kita masih punya ruang untuk memperbaiki dan proses belajarnya di akhirnya akan lebih maksimal. Gitu. Sehingga asesmen hadir untuk mengoptimalkan hasil belajar. Gitu. Jadi di dalam proses memperbanyak asesmen formatif ini, murid akan dibawa ke situasi apa murid salah. Karena memang kita manusia biasa gitu. Sedangkan kalau di sistem yang lama, murid-murid itu takut dengan kesalahan dan kekurangan. Kenapa? Hukuman. Mereka takut dihukum. Sedangkan kalau di kurikulum Merdeka, teman-teman, mereka akan menyadari mereka salah. Tetapi bukan untuk selalu melakukan pengulangan. Tetapi untuk mencari cara menanggulangi itu. Agar yang kedua dan ketiga tidak terulang lagi. Seperti itu. Jadi kesalahan itu adalah sumber belajar. Untuk berbenah dan memperbaiki diri. Seperti itu ya.